Shalom Permata, bagaimana kabarnya? Semoga Tuhan yang selalu memberi jawaban atas pertanyaan ataupun pergumulan yang saat ini Permata rasakan. Bersyukur untuk setiap anugerah kita bisa bertemu di pendalaman Alkitab hari ini dengan pembahasan aktualisasi diri, judi online atau offline, arisan online. Adapun nas kita diambil dari 1 Timotius 6 ayat 10 dan Ibrani 13 ayat 5. 1 Timotius 6 ayat 10 begini firman Tuhan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Adapun di Ibrani 13 ayat 5 begini firman Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tema hari ini adalah pilar Kyria. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Pepatah bijak dari Alkitab memang tidak pernah meleset. Tahukan kamu, Xu Ming adalah seorang mantan miliarder asal Cina. Ia dikenal sebagai konglomerat pemilik Shide Group, sebuah perusahaan properti besar di Cina, dan juga presiden dari klub sepak bola Cina yaitu Dalian Shide. Namun, pria berusia 40 tahun itu akhirnya dipenjara atas kasus penyuapan. Xu Ming menjadi salah satu dalang di balik pemerintahan yang korup sejak ia turun menjadi politikus. Xu Ming dikabarkan meninggal dunia dalam penjara akibat serangan jantung mendadak. Inilah buah dari pilar Kyria. Pilar Kyria adalah kosakata Yunani yang berarti serakah atau rakus kepada kekayaan. Paulus menyebutnya dengan cinta uang. Keserakahan adalah salah satu dari 7 dosa mematikan, yaitu kesombongan, ketamakan, kemarahan, iri hati, hawa nafsu, keraskusan, dan kemalasan. Hal-hal yang termasuk ke dalam pilar Kyria adalah disloyalty atau pengkhianatan untuk mengambil keuntungan pribadi, seperti penyuapan, hoarding material atau penimbunan kekayaan, theft and robbery, atau pencurian dan perampokan terutama pada penipuan, kekerasan, dan penyelewengan hukum, dan simony atau meminta sumbangan untuk kepentingan sendiri. Ada banyak faktor penyebab seseorang menjadi pilar Kyria, diantaranya masa lalu yang sulit dan susah, penyakit konsumerisme, terbiasa dengan fasilitas hidup yang serba cukup sejak kecil, dan banyak lainnya. Dan apa akibat dari pilar Kyria? Pikiran kita mulai dipenuhi dengan hal-hal yang jahat dan tidak benar untuk mendapatkan uang, bahkan dapat berujung kriminalitas. Kita selalu merasa kurang, hubungan kita dengan orang-orang terdekat akan menjadi rusak. Kita akan mulai menilai orang lain berdasarkan kekayaan mereka. Kita mulai malas bekerja dan mencari jalan instan seperti judi dan arisan panas untuk mendapatkan uang. Kita menjauh dari Tuhan. Itu sebabnya Paulus di dalam suratnya meminta kepada Timotius, anak rohani dan rekan pelayanan Paulus, agar Timotius mengajar dan mengingatkan jemaat Tuhan di Efesus untuk tidak terjerat dan jatuh ke dalam pilar Kyria, serakah, rakus, dan cinta akan uang. Karena cinta akan uang hanya akan membawa kita kepada kerusakan baik secara moral, sosial, dan spiritual. Sebagai orang muda, khususnya Permata GBKP, fasilitas dunia yang sangat menggiurkan tentunya menjadi tantangan bagi iman kita. Godaan untuk dapat memiliki ini dan itu tidak menutup kemungkinan membuat kita jatuh ke dalam pilar Kyria. Memiliki uang dan tabungan yang banyak bukanlah sebuah dosa. Tapi, jika karenanya dan untuk memilikinya kita menjadi orang yang berorientasi pada uang, hingga menghalalkan kejahatan, itu akan menjadi dosa yang sangat besar. Karena itu Paulus kembali menasihati dan menegur kita melalui suratnya di Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nasihat ini tidak berarti melarang kita untuk berkarya, berkreativitas, bekerja, dan menabung. Justru sebagai orang-orang muda kita harus dapat menjadi media kemuliaan Tuhan melalui karya dan keberhasilan kita. Tetapi di atas itu semua, utamakanlah hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan mengucap syukurlah atas apa yang kita miliki. Puji Tuhan, kita sudah selesai dalam membahas pendalaman Alkitab kita hari ini. Kiranya Permata dapat memahami hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada dan tidak menjadi hamba uang, serta menghindari hal-hal yang berkaitan dengan cinta uang seperti judi online atau offline dan arisan online.
Kiranya teman-teman tidak membandingkan bab 1 kalian dengan bab 10 milik orang lain. Tetapi Permata diharap untuk terus mengucap syukur dalam setiap proses hidup. Jangan menyerah karena bisa jadi esok adalah kemenangan untukmu, Permata. Tuhan Yesus memberkati.